Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan kota kita, dan alhamdulillah narasumber yang sudah hadir di sebelah kiri saya ada Ibu Kompol Monika Rusmiati. Beliau adalah Kasat Binmas Polresta Surakarta yang nanti akan menyampaikan untuk kita semua terkait dengan topik pembicaraan kita kali ini, yaitu polisi RW. Selamat pagi Ibu Monika Rusmiati. Selamat pagi Pak. Kabar baik dan sehat ini ya? Amin. Alhamdulillah sehat. Ya, pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000, SMS dan di WA kami di 08112553.000. Ya. Polisi RW ya Bu Monika Rusmiati. Ini bedanya sama polisi yang sudah ada apa ini Bu? Silakan. Terima kasih Mas atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pemirsa MTA TV yang kami cintai dan kami banggakan. Kami sedikit akan menjelaskan apa bedanya itu polisi biasa atau polisi yang di Polres maupun di polisi RW. Sebenarnya sama Mas, itu merupakan anggota dari polisi di Polresta Surakarta. Cuman kita melaksanakan perintah pimpinan agar polisi itu hadir lebih dekat sama warga. Yang selama ini di kelurahan ada polisi kelurahan yang disebut Babin Kamtibmas, tetapi sekarang kita akan menyentuh ke lebih bawah lagi, yaitu petugas polisi RW untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di kota Surakarta ini. Dan itu setiap satu RW ditugaskan satu polisi yang kebetulan Polresta Surakarta jumlah personilnya 1029, sedangkan RW yang ada di kota Surakarta adalah 627. Jadi cukup untuk anggota Polresta Surakarta memberikan pelayanan kepada masyarakat setingkat RW lebih di bawah lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi itu memang dibentuk untuk lebih dekat lagi ya dengan masyarakat. Ya. Hasil evaluasi apakah Pak Babin ini kurang dekat? Bukan Pak Babin kurang dekat ya Pak. Kan kalau Pak Babin itu satu kelurahan, sedangkan kelurahan di Surakarta itu ada yang jumlahnya satu kelurahan itu 10. Satu kecamatan itu 10 kelurahan, kayak contohnya Pasar Kliwon, satu kecamatan ada 10 kelurahan, di Lawian ada 11 kelurahan, Serengan 7 kelurahan, Jebres 11 kelurahan, dan Banjarsari 15 kelurahan. Jadi Babin Kamtibmas yang ada sekarang ini sesuai dengan kelurahannya yang jumlahnya 54, kami sudah mencukupin semua satu kelurahan satu Babin Kamtibmas. Sedangkan satu kelurahan itu ada yang satu kecamatan itu terdiri ada yang 101 RW, ada yang 106 RW, dan semua jumlahnya untuk RW di Surakarta itu 5 kecamatan, 54 kelurahan, dan 627 RW. Makanya membantu Pak Babin Kamtibmas yang mengayain satu kelurahan seratusan RW, dibantulah polisi-polisi RW tersebut, sehingga waktu untuk ke masyarakat atau mendengar curahan hati masyarakat lebih lagi mendekat ke masyarakat. Lebih intensif begitu ya? Lebih intensif, lebih akuntabel istilahnya. Ya. Bagi pemirsa yang di luar kota Soloraya, mengayai itu maksudnya mengcover ya? Karena ini disaksikan luas begitu. Oh ya. Baik. Jadi itu didesain sedemikian rupa agar aspirasi masyarakat secara intensif bisa masuk begitu ya? Ini sejak kapan ini Bu, polisi RW ini? Polisi RW untuk launching nasional belum, tetapi kami semua sudah, seluruh Polda se-Indonesia sudah melaksanakan launching masing-masing
Polres. Contohnya Polresta Surakarta itu sudah launching kemarin tanggal 17 Mei. Itu resminya, tetapi pelaksanaannya kami sudah sampaikan, sudah diperintahkan Pak Kapolresta sesuai dengan sprint sudah sejak bulan April. Ya. Jadi ini belum semua ada ya berarti di luar Jawa misalkan gitu, belum tentu ada atau sudah ada? Sudah ada. Programnya sudah seluruhnya. Cuman kami belum tahu apakah RW kan banyak, Mas. Kadang ada satu Polres itu RW-nya 2000 RW. Sedangkan personilnya cuma 900, 600. Nah, itu kendala-kendala itu mungkin di luar Surakarta nggih. Kalau Surakarta kita personilnya lebih. Cukuplah untuk mengcover jadi polisi RW. Tadi tujuannya kan lebih mendekatkan lagi dengan masyarakat hingga aspirasinya bisa tersalurkan begitu ya. Berarti terus ini baru saja 17 Mei 2023 ini, Mbak? Waduh. 17 terus sekarang hampir 30. Habis ya di penghujung Mei. Sudah nemu apa saja, Bu? Dari anggota silaturahmi dulu sama Pak RW, Pak tokoh agama, tokoh masyarakat. Syukur alhamdulillah sampai sekarang Surakarta masih kondusif. Kita tidak berharap ada temuan-temuan, tetapi kalaupun ada pengaduan dari RW-RW tersebut, polisi RW berkolaborasi sama Babin Kamtibmas untuk menyelesaikan masalah di RW tersebut sesuai dengan binaannya dari Babin. Contohnya Babin Kelurahan Jebres, Kelurahan Banjarsari kan ada beberapa RW. Dan apabila nanti dari polisi RW sama Babin belum bisa, istilahnya mungkin masalahnya lebih serius, secara berjenjang silahkan melaporkan ke polsek terdekat. Sampai sekarang situasi masih kondusif. Moga-moga tidak ada laporan pengaduan yang mengenai apa gitu, Mas. Tapi ini apakah juga kita, ini kan di 2023, ya kan? Selangkah lagi kan masuk ke angka 24. Itu kan ada hajat nasional 5 tahunan sekali. Apa ini nanti untuk menghadapi kondusivitas itu, agenda nasional itu, atau terus begitu kesinambungannya, keberadaannya? Ini programnya berlanjut. Kebetulan ini kebetulan tahun 2023 kan sudah merupakan tahun politik, dan tahun 2024 Februari nanti pelaksanaan pemilu serentak. Itu juga salah satunya untuk menjaga Harkamtibmas di setiap RW, terus kondisivitas dari masing-masing masyarakat agar terjalin terus. Bukan hanya karena menghadapi pemilu saja, tetapi program ini akan berkelanjutan untuk menjaga keamanan, ketertiban, pelayanan kita kepada masyarakat, agar itulah sesuai perintah Pak Presiden, pemerintah hadir, jadi polisi hadir lebih dekat lagi ke tingkat RW. Ada beberapa waktu lalu kan setiap Polres begitu ya, khususnya Polresta Surakarta kan ada semacam, kan sekarang sudah melazimi teknologi begitu, ada sentral telepon, call center begitu dan sebagainya. Itu dengan polisi RW ini bagaimana? Tumbuhan nggak atau poksinya gitu? Oh enggak, Mas. Masing-masing mungkin adalah warga masyarakat yang belum tahu call centernya untuk Polresta Surakarta. Perlu saya sampaikan di kesempatan pagi ini, call center untuk pengaduan Polresta Surakarta 110 masih aktif, Mas. Terus untuk polisi RW ini, kalau warga masyarakat yang bingung atau kemana ya kalau saya ada kejadian gitu, dengan datangnya polisi RW di masing-masing RW itu, monggo silahkan menyampaikan keluhan atau menyampaikan saran gitu. Nanti polisi RW itu akan datang ke petugas RW, ke petugas masyarakat, tokoh agama, dengan mereka memberikan nomor handphone. Jadi nanti kalau pas kebetulan mendesak atau apa, silahkan mengadukannya ke polisi RW. Di samping itu mungkin masyarakat juga sudah pernah lihat Pak Babin Kamtibmas, karena kan Babin Kamtibmas ini tidak
setahun 2 tahun pejabat-pejabat mereka udah lama-lama di situ. Jadi udah ngerti, oh Pak Babin gitu. Kalau Pak Babin bednya di sini Babin Kamtipmas. Kalau polisi RW, polisi RW. Oh begitu. Nah, ini sama. saya tanyakan ciri-ciri fisiknya gimana gitu loh. Jangan sampai nanti ada orang yang mengaku-ngaku pakai uniform yang mirip begitu. Jadi tetap pakai baju dinas. Iya, tetap baju dinas sesuai dengan fungsinya, Mas. Mereka akan menggunakan baju dinas beserta badge polisi RW dengan membawa surat perintah dari Kapolres, silaturahmi ke tokoh-tokoh RW tersebut. Jadi nanti kalau yang kami uniform pakai uniform, kalau yang Intel Reskrim dia juga pakai baju uniformnya mereka, pakaian preman tapi pakai polisi RW. Oh, tetap ada identitasnya ya, ada walaupun bukan uniform seperti Ibu kenakan sekarang. Berarti Pak RT misalkan atau Pak RW begitu punya kewenangannya, misalkan mohon maaf Pak, boleh kami lihat surat perintahnya? Boleh. Untuk membunuh keraguan gitu. Terima kasih. Nanti kalau Pak RW, Pak RT atau komunitas atau tokoh agama, tokoh masyarakat di RW, monggo silahkan. Mereka akan membawa surat perintah tersebut yang ditandatangani Bapak Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Iwan Saktiaji, itu sah kami keluarkan dari Polres. Ya itu tadi ya pemirsa. Jadi karena kita juga butuh informasi yang valid begitu ya. Dengan kehadiran beliau-beliau ini nanti semoga bisa menetralisir orang-orang yang kadang-kadang datang seperti akan mensurvei sesuatu. Jadi ngaku-ngaku tapi kalau biasanya didetailkan terus melarikan diri mereka. Karena beberapa kali saya juga didatangi begitu kan. Kita dialog ternyata tidak valid. Itu nanti kita ngelaporkan apa saja sih? Problematika yang boleh dimasukkan gitu. Silahkan monggo apa aja mengenai keamanan di lingkungannya atau menanyakan ketidaktahuan. Contohnya gini, ada masyarakat, Pak buat SIM itu gimana toh kan gitu. Terus Pak kalau anakku mau masuk polisi gimana? Nah disitulah Bapak bisa lebih dekat, lebih detail menanyakan tentang ketidaktahuan atau kekurangtahuan masyarakat terkait dengan keamanan, terkait dengan polisi, sehingga masyarakat itu lebih familiar gitu sama polisi. Jadi jangan kesannya ada polisi itu ada polisi kan gitu. Kalau datang, oh Pak polisi, anakku mau masuk polisi gimana ya syarat-syaratnya, mereka tahu. Terus Pak polisi kok kemarin ada ini, ada apa ya, contohnya entah kejadian ada kebakaran atau apa, boleh menanyakan di samping itu. Kalau tema semacam konflik bertetangga, rumah tangga atau bahkan sengketa begitu gimana? Boleh, itu apabila ada kejadian atau ada sengketa dengan tetangga, kan kita bisa sampaikan, ditemukanlah kalau bahasa keresnya restorasi justice. Jadi nggak usah dilaporkan kemana-mana. Yang ngadu sama yang diadukan ditemukan sama Pak Polisi RW. Para pihaknya ya? Para pihaknya. Nanti kalau dia Pak Polisi RW itu mungkin karena belum biasa. Kan ada sih Mas, kalau orang Bimas kan udah biasa ke masyarakat. Kayak orang Intel, orang Reskrim kan dia belum familiar binloh gitu. Nanti bisa sama Pak Babin ditemukan, Pak Babin ini ada gini-gini. Nanti Pak Babin kan sudah biasa, Pak Babin kan 24 jam melekat sama warga binaannya, nanti bisa berkolaborasi sama dari Linmas atau dari petugas RT, didudukkan masalah di situ, diselesaikan di situ, tidak harus ke Polsek atau secara hukum. Ya, baik. Ya, baik pemirsa, itu tadi penjelasan yang sudah bisa kita uraikan oleh beliau Ibu Kompol Monika Rusmiati. Anda bisa nanti memberikan masukan, informasi ataupun bertanya dan juga komentarnya silahkan di line telepon 02716793000, SMS dan WA juga kami siapkan di 08112553000. Jangan kemana-mana, kita akan simak terlebih dahulu informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini.
Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan kota kita pagi hari ini. Masih bersama Ibu Kompol Monika Rusmiati, Kasat Binmas Polrestabes Surakarta, terkait dengan keberadaan polisi RW ya. Kita lanjutkan ya Bu Monika, dari tadi kan ada 627 RW gitu ya, dan personil ada di atas 1000. Apakah nanti ini juga melibatkan unsur non-Polri, Bu? Untuk setahu saya baru Polri dulu ya, Mas. Untuk yang lainnya, maksudnya Mas, angkatan lain atau TNI gitu. Kalau TNI baik darat, laut, udara, kami kurang 86 karena kami sesuai dengan tupoksi kita Polri, perintah dari pimpinan baru tingkat polisi dulu. Polisi untuk backup atau melayani warga untuk sambang atau binloh kepada warga tersebut. Ya. Kalau dari targetnya apa ini? Biasanya sebuah program atau apa begitu kan ada target, visi, misi gitu. Boleh diinfokan kalau bukan rahasia? Kami nggak ada rahasia, Mas. Kami polisi adalah merupakan abdi masyarakat. Dengan dibentuknya polisi RW ini adalah untuk mewujudkan tercapainya negara adil, makmur, dan sejahtera yang kondusif dalam segala aspek. Salah satunya untuk meningkatkan kebijakan sosial, yaitu kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kebijakan memberikan perlindungan sosial. Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial salah satunya dengan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana di tingkat RW, sehingga dari warga masyarakat merasa terlindungi, terayomi, dan merasa dekat dengan Polri. Itulah tujuan dari Polri, sehingga keamanan dan ketertiban milik kita bersama. Dengan polisi RW tersebut, ya setidaknya mengajak warga itu, monggo lo kalau ada apa-apa sampaikan ke kami. Daripada nanti membuat keresahan kecil lama-lama besar, ataupun dari keraguan warga atau ketidaktahuan warga kemana saya harus mengadu. Disitulah gunanya polisi RW untuk mendengarkan atau silaturahmi dengan tokoh RW tersebut atau warga masyarakat di tingkat RW. Iya. Berarti bisa kalau dari kelompok atau ormas atau organisasi sosial lain gitu untuk mengundang dari pihak kepolisian ini, polisi RW ini untuk menjadi narasumber pembinaan di tempat mereka, bisa? Bisa, Mas. Itu sudah kami lakukan sebelum terbentuknya polisi RW pun. Kami dari Satbinmas Polrestabes Surakarta kadang silaturahmi di kelurahan, kadang silaturahmi di komunitas. Monggo silahkan kalau mau membutuhkan narasumber di Polrestabes Surakarta lengkap. Contohnya narasumber untuk binloh anak-anak, terkait narkoba, terkait kejahatan yang sekarang marak, pinjaman online itu, kami sudah siap dan kami sudah kita lakukan beberapa kelurahan. Kebetulan saya sendiri kadang jadi narasumber, kadang juga anggota, dan kalaupun mengenai spesifikasi contohnya narkoba, kami juga ada Sat Narkoba yang mengetahui betul pasal-pasalnya, kegunaannya, istilahnya, larangan-larangannya tahu. Tetapi kalau hanya secara garis besar, Satbinmas bisa, Mas. Monggo silahkan. Kalau membuat surat, kalau memang tidak tahu ke Polres, ke Polsek. Tetapi kalau di Polres pun monggo silahkan, kami welcome. Contohnya kemarin kebetulan selesai COVID ya, Mas. Jadi anak-anak TK itu mungkin haus hiburan. Jadi kami hampir setiap minggu kemarin itu kedatangan tamu-tamu tunas-tunas bangsa, calon-calon Polri. Jadi banyak destinasi sekali. Ya? Iya, jadi destinasi. Destinasi edukasi dari pendidikan. Iya, dari anak paling kecil pun diajarin kan pengenalan edukasi
gimana sih jalan yang benar, terus bagaimana sih kalau kita berkendaraan dalam hal ini naik sepeda motor. Jadi anak-anak TK pun merasa tertarik. Itu pun sampai dari Polres harusnya wilayah hukumnya Karanganyar, harus wilayahnya Boyolali pada berdatangan di Polresta. Sampai saya bilang gini, Ibu sebenarnya kan kita wilayah hukum ada ya Pak. Takutnya nanti dari Polres yang bersangkutan itu kok diambil Solo kan gitu. Enggak Bu, karena di sana jauh, kami nggak pernah ketemu. Dari situlah mereka datang. Karena dari geografisnya lebih dekat ke Solo. Iya, dan itu orang Jawa bilang kepok tular. Jadi dari TK1 ini ke sono aja datang. TK1 ini terus kami kan karena sekarang dunia digital, dunia maya sudah berkembang ya Mas. Jadi IG kami pun ada. Jadi datang, Ibu kok tahu di sini? Bu, kami mau ada acara kayak TK itu yang di IG Polresta Surakarta Satbimas gitu. Oh iya Bu, monggo silakan. Malah gini Bu, bayar berapa? Oh enggak, kami enggak ada bayar. Kami seneng kalau diundang gitu. Karena Bimas kan bimbingan masuk surga, jadi kan bisa anak-anak gitu. Mungkin itu Mas. Jadi itu ya pemirsa, Anda bisa menggunakan jalur ini untuk pembinaan ya, baik masyarakat maupun tunas-tunas bangsa. Jadi itu apakah juga bisa digunakan semacam pihak sekolah begitu? Sekolah SD, SMP, SMA begitu? Bisa Mas, dari formal maupun non formal pun kami menerima. Karang Taruna bisa? Boleh, ya Karang Taruna, terus yang di kelurahan itu FKPM, Pokdar Kamtibmas. Contohnya Pokdar Kamtibmas di Semanggi sini kan aktif, mereka juga suka ngundang kami, Bu. Saya bilang kalau ngundang tolong pakai surat karena kan ke Kapolresta. Jadi beliau kan tahu, kami kan anaknya Kapolresta. Jadi tahu nanti Bu ada acara gini monggo. Kemarin pun di sini juga di Semanggi, di Kelurahan Semanggi kan aktif. Kebetulan Pak Babinya pun dicalonkan perwakilan Polresta Surakarta untuk lomba babin se-Polda Jawa Tengah. Pak FKPM-nya juga aktif, Pokdarnya juga aktif. Dari disitulah kami merupakan kepuasan dari kami, kepolisian, khususnya Satbimas, kalau dari komunitas-komunitas itu guyup rukun. Dan Bu ada kegiatan ini kami ngundang, oh iya kalau nggak ada kegiatan dinas kami datang. Kalaupun dari kami Kasat nggak datang kan kami punya kanit-kanit. Dan kebetulan aktif kok Mas dari tingkat kelurahan, dari tingkat komunitas di kelurahan, aktif mereka. Jadi harus ada surat ya? Ada pemberitahuan. Kepadanya ke Kapolresta. Bapak Kapolresta. Langsung Kapolresta Surakarta. Nanti beliau akan menunjuk kalau contohnya masalah pembinaan penyuluhan Kasat Bimas. Kadang juga kalau masalah narkoba, terus masalah KDRT, kami juga sering undang kayak gitu, diundang seperti itu. Nanti beliau akan memilah-milah. Ada konseling ya di situ ya? Ya ada. Dari sekian banyak yang ya masih baru ya, ya beberapa waktu yang berjalan ini, yang mayoritas apa yang dibutuhkan oleh publik di Surakarta? Tadi kan banyak ya, ada yang narkoba, ada yang pembinaan edukasi dan juga penyuluhan berbagai macam sektor. Apa yang paling menonjol, yang paling sering dibutuhkan? Sering dibutuhkan yang jelas kehadiran kita. Mereka di situ nanti akan mengalir Mas. Contohnya kalaupun pembinaan narkoba atau lalu lintas, mereka juga akan jawil, Bu bagaimana kalau istilahnya bullying atau bagaimana kalau biar kita tidak terhindar dari pinjaman sosial. Itu kan sekarang lagi marak Mas kan. Kami juga sudah jauh-jauh hari, udah tahun-tahun kemarin saya bilang kalau pinjam itu dicek dulu keabsahannya dari institusi tersebut. Dan masih banyak edukasi anak-anak SD, SMP, SMA pun sampai perguruan tinggi pun kami sering melayani. Ini ada pertanyaan ini Bu ya dari Bapak Ari di Solo terkait launchingnya
polisi RW. Apabila ada gangguan Kamtibmas, apakah polisi RW selalu on time 24 jam? Sementara ini polisi RW ngantornya di mana? Terima kasih Pak Ari. Sedikit saya akan mencoba menjawab dan menjelaskan. Polisi RW itu keberadaannya di Polresta Surakarta. Karena di tingkat kelurahan itu baru sampai ke Babin Kamtibmas. Dan untuk pelayanannya pun 24 jam, monggo silahkan Bapak mencatat nomor telepon polisi RW di tingkat RW. Nanti apabila karena polisi RW itu masih merangkap tugas dan jabatan, apabila polisi RW pun tidak bisa hadir, nanti kita sampaikan ke Pak Babin Kamtibmas yang memang tugas pokoknya memberikan pencerahan, memberikan penyampaian masalah di kelurahan tersebut. Mungkin itu Pak Ari yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Ya, itu tadi ya Pak Ari ya. Semoga bisa manfaat, dan kalau ini boleh nggak di momen ini disampaikan? Misalkan sekedar untuk konsultasi sebelum mendatangkan polisi RW ini ke siapa ini? Misalkan ke Polresta kan? Apakah juga ke 110 ini, apa ada line khusus untuk ini? Untuk khusus polisi RW karena by name, by person untuk sprintnya Pak. Jadi nanti mungkin dari Pak RW kalau belum sempat ketemu Pak polisi RW, mungkin dari Pak RW sudah mencatat polisi RW tersebut. Karena kami sampaikan kepada anggota yang tersprint atau bertugas sebagai polisi RW agar pertama-tama silaturahmi dulu sama Pak RW. Bahwa memperkenalkan diri seperti yang saya bilang tadi, menggunakan baju dinas, menggunakan plat atau badge polisi RW. Ada yang belum punya, mungkin dia membawa sprint tersebut. Nanti akan silaturahmi ke Pak RW, mereka mesti akan bertukar informasi atau bertukar nomor handphone. Setelah itu baru nanti polisi RW silahkan nanti silaturahmi dengan tokoh Pak RT, dari tokoh agama, tokoh masyarakat. Mungkin yang baru pada ketemu atau silaturahminya ke Pak RW. Pak RW mesti sudah tahu. Kalaupun tidak ada sampai Pak RW belum, Pak Babin Kamtibmas mereka tahu. Satu kelurahan itu berapa RW, mereka akan tahu nomor teleponnya semua. Bisa dipastikan 627 RW ini sudah tersosialisasi? Sudah ya? Sudah. Kemarin masing-masing kecamatan, ada yang di kecamatan, ada yang di Polsek, mereka membuat launching polisi RW tingkat kecamatan. Kalau tingkat Polres kami sudah, untuk kecamatan Pasar Kliwon juga kayaknya minggu kemarin diundang Pak Camat di kecamatan. Itu badge-nya warna apa sih? Kalau Pak Babin kuning ya? Sama. Oh sama. Cuman tulisannya yang beda. Tulisannya kalau Babin Kamtibmas, Babin Kamtibmas. Kalau Pak Polisi RW, Polisi RW. Ya, itu tadi semua upaya sudah 24 jam, mekanisme sudah disampaikan, tujuan dan juga pengalaman. Ini kekurangannya apa dirasakan? Ini kan masih baru, pasti kan ada analisis-analisis yang sudah terjadi di lapangan. Apa yang dirasa masih, wah ini ke depan perlu ada ini nih, apa? Ada nggak? Untuk atau belum nemu? belum ada kendala di lapangan, tetapi ada beberapa warga masyarakat yang sudah memberikan aplaus kepada kita. Istilahnya, wah kalau ada polisi RW lebih gampang kalau menyampaikan inspirasi atau mengadukan permasalahan atau menyampaikan keadaan Kamtibmas di lingkungan RW tersebut, itu sudah ada. Tetapi kalau untuk polisi RW di lapangan, ya mungkin karena mereka statusnya masih di Polres, jadi tidak kayak Pak Babin ya Pak. Kalau Pak Babin kan dia di kelurahan-kelurahan sudah ada kantornya, dan memang itu sesuai tupoksinya di situ. Kalau polisi RW ini masih merangkap di samping tugas jabatannya yang di kantor juga mengemban sebagai polisi RW. Kalau polisi RW ini patroli nggak sih? Patroli, patroli ke warga, maksudnya Pak ada apa gitu. Iya.
Berarti sesuai dengan job description. Keliling ya ke lapangan ya, ya turun tetap, terjun ke lapangan ya. Iya, siap. Satu rombongan atau gimana? Sendiri-sendiri. Kayak Pak Babin ya berarti. Mungkin didampingin Pak Babin gitu. Mungkin dari polisi RW kan baru nggih Pak. Pak Babin kan udah lama, jadi Pak Babin anterin aku Pak ke polisi ke Pak RW atau ke di RW ini ada tokoh agama, tokoh masyarakat siapa kan gitu. Mesti didampingin sama Pak Babin. Ya, baik. Ya itu tadi ya pemirsa, jadi polisi RW ini membackup, lebih memberikan kelengkapan ya. Selain Pak Babin Kamtibmas, bukan berarti Pak Babin Kamtibmas sudah saking sibuknya ya. Jadi ini semakin melengkapi dari semua yang sudah, instrumen-instrumen ketertiban yang sudah ada, sehingga tinggal kita akan meresponnya seoptimal mungkin. Boleh disampaikan untuk imbauan ke masyarakat terkait dengan keamanan, kondusivitas lingkungan, terkait juga hadirnya polisi RW ini agar tidak gagap nanti pas didatangi betul di lapangan. Terima kasih Pak. Perlu kami sampaikan kepada warga masyarakat Surakarta, sekarang sudah ada polisi RW di masing-masing RW, ada satu petugas polisi. Itu ada yang berpangkat bintara, ada yang berpangkat perwira, dan ada juga yang bertugas di fungsi sabara dalam arti menggunakan uniform polisi. Ada juga yang bertugas di fungsi reskrim maupun intel yang menggunakan baju dinas mereka yaitu sipil. Jadi Bapak jangan ragu atau monggo silahkan menanyakan kepada petugas polisi RW itu kelengkapannya, dalam arti surat perintahnya kami sudah sampaikan, kami sudah lampirkan. Jadi Bapak jangan ragu, jangan segan atau jangan takut menanyakan surat perintah, karena memang di masyarakat ada terjadi oknum-oknum yang mengatasnamakan polisi. Kalau sudah memang dia membawa surat perintah, silahkan Bapak menyampaikan keluhan atau menyampaikan permasalahan atau menyampaikan kemungkinan-kemungkinan ada gangguan Kamtibmas kepada Bapak polisi RW. Kalau memang Bapak belum kenal atau belum familiar, silahkan Bapak tanyakan juga ke Pak Babin Kamtibmas, nanti biar didampingin dalam binluh sambang kepada warga masyarakat. Ini semua dilakukan dari pimpinan Polri agar kondusivitas, keamanan, ketertiban di masyarakat sampai ke level RW kita dapat melayani masyarakat. Semoga dengan program atau kebijakan pimpinan melalui polisi RW ini, masyarakat merasa terlayani, terbantu, dan merasa nyaman. Jangan karena polisi RW ada nggak nyaman, ya Pak, tetapi kita berharap Bapak Ibu sampaikan kepada polisi RW tentang keadaan Harkamtibmas di Solo. Karena di samping ini juga mau menghadapi pemilu, kedepannya kami akan menyampaikan ini terus sampai Surakarta khususnya dan umumnya seluruh Indonesia aman, nyaman dalam bersosialisasi atau berkehidupan. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Semoga dengan keberadaan polisi RW akan mengena sasaran paling bawah di tingkat RW. Matur nuwun. Baik, terima kasih Ibu Monika atas wawasan dan pencerahannya. Sukses selalu dan juga semoga lancar sesuai dengan tujuan, sehingga nanti ada feedback positif dari publik, dari masyarakat, tercipta kondusivitas yang diharapkan oleh semua pihak. Begitu. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat pagi. Salam untuk rekan-rekan yang sempat ketemu. Terima kasih Mas atas waktunya, kami bisa menyampaikan sosialisasi terkait polisi RW di Surakarta. Semoga bermanfaat dan semoga kami semua juga bisa melayani masyarakat dengan baik. Baik pemirsa, demikian tadi telah kita simak dan bersama program unggulan kota kita pagi hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tony pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.